Oke, halo semuanya. Ya. Selamat malam Mbak Nadia, Mas Selamat malam. Amanto. Selamat Selamat malam, malam, ya. Mas, Mbak. Oke, Mas. Malam ini kita mau analisis saham BBRI ya. Ya. Oke, kalau begitu kita perkenalin lagi deh nama-nama kita ya, Mas, biar semakin akrab. Oke, saya Nadia Sinta, dan kemudian ada Mas siapa aja nih? Saya Mas Hananto Kusumo. Dan saya Max Dewari Sedo. Oke. Malam ini kita mau analisis BBRI ya, dari segi fundamentalnya juga ya. Iya. Oke, yang pertama disclaimer ya, kegiatan investasi saham ini mengandung resiko dan sebetulnya menjadi tanggung jawab perorangan, dan kami ini membuat tayangan ini melalui percayaan informasi dari berbagai sumber dan tidak dipengaruhi pihak manapun dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi maupun investasi seperti itu, teman-teman. Oke, Mas, tadi Oke, saya bantu ya untuk mengenal lebih dalam tentang profil perusahaan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kita tahu lah ya, Bank BRI ini memang sangat terkenal sekali ya di kalangan masyarakat Indonesia, dari daerah maupun sudah di perkotaan ya. Nah, PT Bank Rakyat Indonesia ini merupakan salah satu bank terbesar nih di Indonesia. Ini mengkhususkan diri dalam skala kecil dan gaya keuangan mikro yang meminjamkan dari dan meminjamkan kepada sekitar 30 juta klien retailnya melalui lebih dari 4.000 cabang, kemudian ada unit dan pos pelayanan pedesaan. Oke, dan company history-nya bisa dibantu nih Mas Kananta atau Mas Redo nih. Gimana nih untuk company history dari BRI? Company history-nya sendiri, perusahaan BRI ini listingnya tanggal 10 November 2003. Lalu dia IPO dengan harga awal itu 875 dengan total saham yang disebarkan itu sebanyak 4,76 miliar. Lalu untuk shareholder komposisinya dimiliki oleh 53% oleh negara, 46% oleh masyarakat. Udah, itu. Oke, mantap. Oke, bisa dilanjut ya. Dari financial highlight-nya ya. Kita akan lihat ada tabel, itu ada cash, ada aset, ada short-term debt, pendek ya, kemudian ada long-term debt, panjang, dan kemudian ada total equity. Nah, Bapak mungkin Pak Nanta nih bisa menjelaskan bagaimana nih apakah dia naik atau turun untuk di balance sheet pada BBRI ini Pak? Kalau dari tahun 2016 untuk cash sendiri dia naik ya. Iya. Cenderungannya naik. Tahun 2019 agak turun. Iya. Sedikit 18, 19. 2020 juga. Oh, cenderungannya malah turun terus ya Mas ya? Untuk cash ya? Iya, betul. Untuk cash-nya turun terus. Dari 2016 turun terus. Sedangkan untuk total aset sendiri mengalami peningkatan cenderungan ya, naik Mas ya. Peningkatannya. Untuk utang panjang dan jangka panjang juga mengalami peningkatan. Iya, peningkatan cukup signifikan itu. Iya, betul.
Begitu juga dengan equity-nya ya. Iya, dengan Dari modalnya. 2016 sampai 22 lumayan itu naiknya, Mbak. Iya, mengalami peningkatan. Dari 112 Jadi, miliar ya, iya, triliun ya Mas ya, billion. Iya, billion. iya. Itu sampai jadi 275. Nah, ya. Betul. Lalu untuk cash flow-nya juga kalau kita lihat untuk investingnya dari bulan Maret 2021 jika dibandingkan dengan Maret 2022 mengalami sedikit peningkatan, angkanya mungkin di sekitar 120 triliun investingnya untuk di Maret 2022. Lalu untuk operatingnya juga kalau kita lihat dari Maret 2021 sampai jika dibandingkan dengan Maret 2022 juga mengalami mungkin bisa dibilang kurang lebih sama ya. Kalau kita lihat dari data statistiknya. Namun untuk penerimaan kas-nya kalau bisa kita lihat dari tahun 2021 bulan Maret itu dalam banget nih, sekitar 21,8 triliun minus 21,8 triliun. Lalu untuk Maret per 2022-nya itu sedikit berkurang menjadi 9,6 triliun. Lumayan banget ya yang minus 21,8 triliun itu ya Mas? Iya, tinggi banget. Tinggi banget itu ya. Lalu dilanjut yang di itu ya, data statistik untuk yang sebelah kanannya itu ada balance sheet-nya. iya, Terus kita rangkum ya itu ya dari atas ya. Dan kemudian ada data DER juga tuh yang warna itu ya, yang ada grafik gitu ya. Ini lumayan meningkat ya yang dari Desember ya Pak ya. iya. Dari ke Maret 2022 ini ya. Mungkin naiknya nggak terlalu banyak tapi lumayan naik lah ya. Iya. Oke Pak, bisa dilanjut mungkin Pak. Ini pendapatannya dari tahun 2016 227 triliun, kemudian 2017 246 triliun, 2018 262 triliun, peningkatannya cukup signifikan ya sampai tahun 2022. Iya, 367. Iya, lumayan banget itu. Signifikan sih. Begitu pula juga profitnya juga ya naiknya signifikan juga ya. Iya, Profitnya iya. Untuk net profitnya juga kalau dilihat bisa dikatakan stabil ya, tapi berarti ini dari tahun 2016 sampai tahun 2021 bisa dibilang kalau perusahaan BRI ini cukup efisien untuk memanajemen biaya-biaya perusahaannya ya. Jadi Karena dia juga nggak terlalu banyak banget. Iya, betul. Untuk EBITDA-nya Pak, EBITDA ya. Iya, untuk earning before income tax-nya juga kalau kita lihat mengalami peningkatan. Tapi kalau di kuartal 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2021 sempat turun, terus di tahun 2022 juga mengalami peningkatan ya yang lumayan tinggi. Iya. Tapi ini lumayan loh dari 2020 Pak, dari 10.000 ya jadi 96. Iya, betul. Kemudian dia naik lagi nih, dia naiknya ini melebihi yang 2020 kemarin nih ya Pak ya. Lumayan banget ini, bagus banget sih. Berarti bisa dibilang yang 2021 kan pas COVID itu ya? Iya, betul. Jadi pasti turun ini. Betul.
bisa dikatakan mungkin karena perusahaan ini memiliki fundamental yang baik, jadi manajemen juga bisa mempertahankan pendapatan perusahaannya mungkin ya. Iya. Iya, betul. Nah, Oke, ini ada rasio ya, Bapak. Oke, kita lihat mungkin dari grafiknya dulu ya, segi statistikanya dulu kali ya, Pak ya. Iya. Jadi ini ada ROA ya, tapi di tabel juga ada nih, ada ROA, ada DER, kemudian ada ROE ya, Pak ya. Untuk ROA ini yaitu menggambarkan atau return on asset ya. Itu kita cerita dulu nih, ROA itu jadi rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset nih dalam menciptakan laba bersih ya. Untuk ROA ini kan kita lihat dia di grafik ini, dia di warna merah ya. Iya. Dia ini lumayan meningkat ya Pak ya. Iya, Dari betul. 21 ke 22 ya. Kemudian untuk ROE ya, return on equity. Jadi dia itu merupakan kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki ya. Gitu. Jadi dia mampu nggak nih perusahaan ini menghasilkan keuntungan. Nah kita lihat di grafik ternyata dia sangat meningkat ya Pak ya. Dari 2020 dia turun banget ya. Iya. Kemudian dia berusaha menaikkan dan ini juga lumayan drastis ya Pak ya di ROE ya. ROE-nya tinggi, iya betul. Tinggi banget sih ini. Iya. Kemudian satu lagi nih di DER ya Pak ya. Debt to equity ratio atau rasio utang ya terhadap modal. Iya. Itu merupakan salah satu indikator nih yang penting juga untuk melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Nah, untuk DER ini, halo. Kemudian dilanjut dengan DER-nya itu kita lihat grafik dia menurun ya Pak ya dari 2020 ke 21 ya Pak. Iya. Tapi 2021 ke 22 ini naik ya. Naik sedikit lah ini. Lihat dari grafik ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu jelasin lagi nih Pak untuk EPS, rasionya seperti EPS, PER. Oh iya. Mungkin Pak Ananto atau Mas. Untuk EPS-nya kelihatannya yang kok turun terus ya memang ya. Dari tahun Dari 2016. Artinya iya. kan berarti per lembar sahamnya ya. Per lembar sahamnya keuntungannya kan menurun ya. kalau tahun 2016 kan Rp255 ya. Iya. Per lembar saham. Naik di 2017, 18 turun lagi jadi 60. Agak naik di tahun 2022 malah ya. Iya, betul. Di 2017 artinya dia turun terus. Cukup dalam itu lumayan. Lumayan itu Pak. Penurunannya juga tinggi banget, iya. Sedangkan PER-nya atau apa namanya price earning ratio-nya juga kelihatannya naik terus ya. Jadi artinya untuk keuntungannya ya 53,88 itu ya kalau 2022 ya. Betul. Tapi ini kan sampai bulan Maret ya. Per Maret. Per Maret ya. Kuartal pertama ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan sih akhir tahun ya naik ya. Betul. Kalau di kuartal pertama juga 53, kemungkinan naik ya. Iya. Iya. Lalu apalagi kalau misalnya kita lihat dari book value per share-nya juga
dari tahun 2016 sampai tahun 2022 itu mengalami penurunan juga ya. Kalau kita lihat, kalau dari 2016 itu 4.600, sekarang per 2022, per Maret 2022 kemarin itu back book value per share-nya 1.800. Kalau kita bandingkan dengan harga pada saat itu mungkin sekitar 3.000 ya, Mas ya. Yang tahun berapa? Tahun Per Maret 2022 4.390 kalau nggak salah. 4.390 bisa dikatakan itu mungkin masih over value ya kalau kita lihat. Tapi udah turun banget itu Mas over value. Kalau Iya, 2016 4.600 lebih mahal ya. lagi. Iya, Heeh. tuh. Mungkin bisa dibilang kalau misalkan ini untuk orang-orang yang udah nunggu lama, mungkin bisa untuk menyicil kali ya. Iya. Kalau ini PBV-nya gimana Mas? Kalau dari price book value-nya 2,47 bisa dibilang dari tahun 2021 mungkin mengalami penurunan ya, Mas dan Mbak Iya, Nadia. Ya, Dan untuk ROA-nya juga kalau kita lihat dari tahun 2016 0,72, di tahun 2022 sekarang 0,74. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2017 sampai tahun 2021 kita lihat mengalami penurunan. Tapi 2022 mungkin ini bisa dibilang bagus ya, karena kan meningkat sedikit jadi meningkat ya. 0,74. Yang berarti perusahaan sedang mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan. Ya. Terus kalau Laba bersih ya. untuk ROE-nya juga dari tahun 2016 sampai tahun 2022 bisa dibilang mengalami kenaikan dan penurunan yang lumayan signifikan. Dan kalau misalkan kita lihat dari tahun 2021 kan 3,5, lalu tahun 2022 juga 4,41, itu juga lumayan tinggi ya kenaikannya. Berarti itu dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mungkin bisa dibilang meningkat ya dari tahun 2021 ke 2022. Ya, betul, meningkat. Kemudian yang EBITDA, Pak. EBITDA ya. Tadi udah dibahas sih yang EBITDA ya, Pak. Iya, ya? Di awal ya. Oke. Bulan. Nah, untuk prospeknya gimana Mas ini? kalau capital dari prospeknya sih kita ini harganya sekarang di penutupannya pada tanggal 17 Juni kemarin 4.400 ya. 4.400 ya. Market Iya. close. Lalu, tapi kalau misalnya kita lihat dari volume perdagangannya juga lumayan besar ya. Sekitar 185 miliar ya. Miliar ya. Dan itu kan berarti dalam 1 minggu ya. Ini kan kita pakainya range-nya 1 minggu ya. 185,7. Lalu dari market kapitalnya juga kalau kita lihat per Maret 2022 juga tinggi sih. Bisa dibilang kan berarti pasar juga masih melirik emiten ini ya kalau menurut saya. Entah itu dari asing maupun dari lokal. Kalau menurut saya sih gitu ya. Lokal ya. Dia paling tinggi sebenarnya bulan apa nih? Kalau kita lihat secara mundur ke belakang, iya. bulan-bulan April tanggal 26 itu. Dia paling tinggi itu 4.900-an.
Oh iya betul, hampir nyentuh 5.000 ya berarti Mas. Hampir 5.000. Cuman dia Lumayan tinggi ya itu ya Pak ya. jadi dari April sampai bulan Juni ini per tanggal berapa? 17 kemarin ya. Iya. Itu lumayan dalam juga tuh koreksinya. Oh iya betul. Dalam juga Jadi ya. tapi untuk investasi jangka panjang sih Oke lah ya Pak ya. oke, Bisa masih bisa. dikatakan masih Untuk bisa. bukan di Masih pas bisa lah harga ya. tinggi ya, ada di atas gitu ya. Iya. Mm-mm. Karena kalau misalkan BBRI ini kan juga bisa dibilang fundamentalnya cukup baik Cukup Iya, baik untuk pastinya. perusahaan di segmen perbankan. Perbankan ya. Iya. Baik, Pak ya. Oke, ini jadi untuk jangka panjang tuh masih bisa lah ya Pak ya, dipertahankan Betul. lah ya Pak. Sebagai Oke, investasi. tapi ini disclaimer lah ya, disclaimer Iya. ya. Oke, Kita next. mungkin dari Bapak ada yang punya ini sahamnya BBRI Pak? Saya sih ada, cuman emang merah sih. Jadi ditahan-tahan dulu ya Pak ya, Iya betul. buat jangka panjang lah ya Pak. Mungkin untuk jangka panjangnya akan bagus sih. Iya. Ya sabar-sabar dulu aja Pak. Ya semoga nanti sampai Desember hijau lah ya. Betul sekali. Oke Kalau di Bapak, mungkin grafiknya sih besok masih akan turun sih Mas, kemungkinan. Masih turun ya Mas Ananto ya? Kemungkinan besar turun besok. Senin masih turun. Iya. Senin masih turun. Paling mesti harus area supportnya berapa ya paling? Iya, di support paling rendahnya ya. Support paling rendah paling 4.200. Oh, masih jauh. Masih jauh banget. 4.200-an Mas, 4.250 ya paling. Iya, betul. Ya, semoga membaik, Mas. Betul. Dan karena dari sentimen juga, karena ada isu-isu resesi ya, mungkin penanaman saham dari orang asing itu juga banyak yang mengamankan uangnya dulu mungkin ya untuk sekarang ini. Betul, pasti. Itu Mas, sama kenaikan 3 suku bunga di Amerika itu Mas. Oh iya betul. Artinya Mungkin orang-orang asing ingin mengamankan Duitnya uang-uangnya juga ya. dulu. Setelah itu kembali normal mungkin mereka akan kembali lagi mungkin ya. Iya. Jadi kita yang Pastinya juga retail bikin membaik. terselamatkan. Oke. Oke, Terima kalau kasih Bapak-bapak terima kasih. sharingnya Ya. malam ini. Terima kasih Mas Ya. Ananto dan Mbak Nadia untuk sharing-sharingnya. Ya, terima kasih Mas Dodo, Makasih, Pak Mbak. Nanto. Mas. Terima kasih. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam.